Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma alhimni rusydi wa a'id min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ati'ullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Tasirul Khalaq Ilmul Alhaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Langsung duduk aja. Bab amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah. Amanat. Ya utawi amanah iku al-qiyamu melaksanakan bihukukillah kelawan hak-hake Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Wa hukuki ibadihi lan hak-hake hambane Allah. Jadi amanah itu apa? Amanah itu melaksanakan atau memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah atau ciptaan Allah. Haknya Allah itu apa? Allah itu punya hak untuk disembah. Kita wajib akhirnya melaksanakan rukun Islam, rukun iman, ihsan nanti kalau sudah mapan ya syariatnya. Terus melaksanakan hak-haknya hamba. Hak-haknya hamba apa? Ya nanti kita bahas di sini. Antara lain ya memberikan atau memenuhi hak hamba, menepati janji. Kalau dititipi sesuatu ya dijaga titipannya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabiha mongko kelawan amanah ya mulu dadi sempurna opo adinu agama. Watu sonulan direkso opo al-a'radu piro-piro kehormatan. Watu fadu lan dijogo opo al-amwalu piro-piro bondo harta benda. Jadi kalau haknya Allah dan hambanya tadi dipenuhi, dilaksanakan amanahnya, maka agama ini jadi sempurna. Sholat yang wajib, ibadah-ibadah makruh, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, bahkan kalau sunnah-sunnah agama ini dilakukan ya makin sempurna lagi. Jadi agama jadi sempurna karena amanah itu dipenuhi. Juga direkso atau pelihara ya, dipelihara oleh Allah. Pemeliharaan Allah, keterjagaan Allah terhadap diri kita itu ada jadinya karena kita memenuhi atau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian juga
kehormatan atau harga diri orang itu, jadi harga dirinya itu juga tinggi, mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan. Dan harta bendanya juga terjaga. Karena orang melaksanakan amanah, dititipi barangnya nggak rusak, nggak hilang, dikembalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal qiyamah, krana sak temene melaksanakan bihukukillah kelawan hak-hak Gusti Allah iku ibaratun, sebuah redaksi atau ucapan an fi'lil makmurati, saking melaksanakan perintah-perintah. Ya, seperti tadi bahwa ketika kita memenuhi amanah itu artinya kita melaksanakan perintah Allah. Jadi Allah akan menjaga kita, memenuhi karena kita amanah, harta benda kita juga terjaga, kehormatan kita terjaga. Watsinabil manhiyatilan, ngadoi piro-piro barang sing dilarang. Watsinabil manhiyati lan ngadoi piro-piro barang sing dilarang. Wal qiyamu utawi melaksanakan bihukuki ibadihi kelawan hak-hake hamba-hambane Allah iku ibaratun, sebuah redaksi atau tetembungan an roddil wada'i saking balekake barang-barang titipan. Jadi hak-hak hamba itu antara lain, kalau kita dikatakan orang yang amanah, yaitu mengembalikan barang-barang yang dititipkan pada kita. Kamu misalnya diberi amanah oleh teman, tolong aku mau pulang ke rumah dari pondok, motor tak titipkan, aku mau naik bis karena capek misalnya, nggak mau naik motor. Nah, motornya dijaga. Kalaupun mau memanfaatkan, ya seizin yang punya. Dan barang-barang lain tentunya yang amanah. Ya Rasulullah tuh begitu. Rasulullah itu orang yang paling amanah. Itu sejak muda. Sebelum jadi Rasul itu, sebelum menerima wahyu itu, Rasulullah itu dijuluki Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya karena menjaga amanah itu. Jadi bahkan sampai ketika Rasulullah sudah dimusuhi orang-orang Quraisy, itu ya orang Quraisy itu walaupun nggak mau ikut agamanya apa yang dibawa Rasulullah, tidak ikut Islam, tidak mau bersyahadat, tapi soal kepercayaan itu ya percaya orang di Nabi, barang-barangnya masih dititipkan di Nabi. Masih seperti dulu sebelum Rasulullah diperintah untuk menyiarkan Islam itu, mereka kalau masalah barang-barang titipan, mereka mau keluar kota, mau dagang di Syam, mau dagang ke Yaman, atau intinya berhari-hari nggak pulang, itu ya di tempatnya Rasulullah itu, di rumahnya itu barang-barang titipan itu banyak. Ya harta benda macam-macam yang sekiranya pada waktu itu dianggap berharga, itu Rasulullah dititipi itu. Karena orang percaya kalau Rasulullah itu yang dititipi, pasti barangnya akan terjaga. Hingga ketika kembali orang-orang itu setelah dari luar kota, misalnya mereka berdagang bisnis di luar kota itu, orang-orang Quraisy itu ketika kembali barangnya tetap utuh. Itu ya kita dengan maksud memenuhi perintah Allah, meniru Rasulullah, ya insya Allah Allah dan Rasulullah cinta dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkit tatfifi, lan ninggal
nguntit fi kailin ing dalem takaran. Jadi macam-macam. Karena kalau hak adami itu atau hak sesama anak Adam sesama manusia, hak tadi hakullah dilaksanakan. Yang sekarang hak adami atau hak sesama manusia ini, hak sesama makhluk Allah itu dilaksanakan antara lain dalam menakar sesuatu. Kadang orang jual beli itu takarannya itu kadang nakal kalau orang itu nggak amanah. Timbang misalnya jual beli beras atau jual beli kebutuhan pokok itu kan pasti ada takaran-takarannya. Kadang 1 ons, 2 ons, berapa gram. Nah itu kalau tidak jujur dikurangi takarannya. Bilangnya 1 kilo, ternyata ditimbang 1 kilo, tapi ketika mau diwadahi dikurangi sedikit. Dikurangi 1 on saja, tapi kan berkali-kali orang, nanti orang kurangi lagi. Itu mengurangi takaran nggak boleh, nggak jujur. Dan kadang yang halus, artinya yang bagus-bagus tuh campur dengan yang jelek-jelek. Di orang tahunya itu bagus, sama-sama ditimbang, terus ketika udah sampai rumah ternyata yang beras misalnya beras yang jelek dengan yang bagus jadi tercampur di situ. Nggak bilangnya bagus, jadi nggak jujur. Takaran, jangan mengambil lah, menipu lah, gitu. Mengurangi takaran, jadi akhirnya itu tadi tidak jujur. Au waznin atau timbangan, sama juga timbangan juga begitu. Timbangan itu kan kalau kamu ke toko atau warung itu kan mesti ada timbangan yang buat timbang itu yang ada bulut-bulutnya, ada pemberatnya itu kan. Nah itu kalau nakal ya timbangannya itu tidak sesuai, ada sesuatu yang ditaruh di bawahnya agar timbangannya itu tidak sesuai dengan fungsinya. Ya menguranginya mesti tidak langsung banyak, sedikit-sedikit mesti. Tapi kan itu nanti kali berapa orang, kali berapa kilo kan gitu. Jadi ketidakjujuran dalam timbangan itu kalau yang kecil, tapi kalau timbangan yang besar dalam urusan yang besar ya bisa jadi dia kalau nakal ya dapatnya banyak. Karena kalau misalnya barang itu ditimbang, misalnya tontonnya apa? Ya itu jual beli besi bekas. Itu kan kalau ditimbang itu bisa tontonan tuh yang partai besar. Yang barang-barang bekas itu, aqua dan sebagainya, itu kan nanti dipadatkan, kardus dan sebagainya itu nanti dipadatkan terus ditimbang. Itu bisa tontonan kalau yang partai besar. Itu kalau ngurangi 10 kilo ya. Ya tidak jujur gitu. Jangan mengurangi atau merekayasa timbangan tadi. Au diroin utawa deponan atau meteran. Ya barang-barang yang misalnya bisa diukur baju, kemudian mengukur apa lagi kira-kira rumah ini kan berapa meter persegi, tanah dan sebagainya, atau jalan raya kamu nanti bisa jadi kontraktor dari proyek yang hubungannya dengan ngukur-ngukur, entah mengurangi atau menambah meteran gitu loh. Artinya apa? Ada rekayasa di situ yang akhirnya menguntungkan salah satu pihak. Ketidakjujuran itu tidak sifatnya tidak diketahui orang lain. Yang tahu siapa ya orang-orang yang punya kepentingan di situ dan punya keuntungan di situ. Nama lainnya apa ya? Korupsi. Gitu. Tidak jujur, korupsi, akhirnya dia dapatnya lebih banyak. Jadi jangan merekayasa atau menipu dalam ukuran-ukuran itu meteran itu. Audiro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarki ifsya'il asrori. Lan ninggalke
nyebarke rahasia-rahasia wal uyubilan cacat-cacat. Wa ayyah taro lan yento milih ono sapa wong linapsihi kanggo awak dhewene wong ma ing barang wa utawi barang atau ma iku aslahu luwih patut laha kanggo nafsihi atau awak dhewene tadi ya bidini ing dalem agama wa dunya lan donya. Jadi pilihlah sesuatu yang sesuai, yang patut, yang adil, yang seharusnya. Jangan merekayasa, jangan utek-utek yang itu bukan hak kamu. Dan kadang orang suka meremehkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Jadi yang sederhana, kalau tidak amanah, apalagi yang besar. Kalau kamu pengen tanggung jawab besar, itu juga punya resiko besar. Dan orang itu biasa kadang menghindari amanah karena takut tidak amanah. Tapi padahal kalau pilihannya harus jatuh kepada kamu karena orang itu membutuhkan kamu, karena orang itu kadang melihat kemampuan kamu. Kamu punya kemampuan apa, terus diamanai apa. Punya suara bagus, diamanai adzan, qiro. Punya keilmuan, diamanai khotib misalnya nanti. Terus juga ceramah dan sebagainya. Punya harta benda, diamanai nanti misalnya kamu jadi bendahara atau diminta donaturnya. Karena di dalam harta kita itu juga ada hak orang lain. Maksudnya apa? Yaitu ada zakatnya. Zakat mal. Kalau kebutuhan pokok ya zakat fitrah, dipenuhi zakatnya. Jadi selalu melekat, amanah itu selalu melekat di setiap apapun. Kamu sekarang misalnya di pondok, diamanai apa? Mengaji. Diamanai orang tua apa? Sekolah. Diamanai apa? Uang saku. Yaitu digunakan sepatutnya. Ojo terus boros. Durung waya entek minta lagi, durung waya entek minta lagi. Kamu nggak berpikir resikonya. Resikonya apa? Resikonya orang tua kamu itu kadang pas-pasan. Akhirnya apa? Akhirnya utang demi untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kamu nggak ngerti orang tua kamu itu uangnya dari mana. Kadang itu juga ternyata uangnya dari hutang. Ketika kamu tidak sepatut, amanahnya tidak ditunaikan dengan betul, ya orang tuamu yang repot. Karena kamu sendiri itu juga bagian dari amanah orang tua. Orang tua itu punya kewajiban memberi pendidikan kamu, memberi sampai kamu nanti menikah, dinikahkan, sampai kamu bisa mandiri lah. Itu orang tua berusaha menjaga itu, memenuhi amanahnya karena Allah sudah memberi titipan kepada orang tua kita ya diri kita ini gitu kan. Yaitu pilihlah yang patut dalam di dunia maupun urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallah sak temene Gusti Allah iku ya'muru perintah kum ing sira kabeh antu adu ing yen to padha melaksanakan atau memenuhi
atau nyerahake sira kabeh al amanati ing pira-pira amanat ila ahliha maring pemilik amanat. Jadi kita semua diperintah untuk memenuhi amanat dan memberikan amanat kepada pemiliknya. Di mana amanahnya apa? Titipan ya diberikan kepada pemilik amanat tadi yang memberi amanat kepada kita. Kalau itu berupa titipan kan gitu. Ya sekarang itu kan orang itu amanah ini yang jadi bisa merusak sendi-sendi kehidupan itu orang itu karena tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa dipercaya karena tidak bertanggung jawab terhadap amanatnya. Dikasih jabatan di manapun lah, di apa misalnya jadi pegawai, jadi bupati, wali kota, jadi lurah, atau jadi birokrasi DPR, itu kadang-kadang tidak amanah. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana. Orang merekayasa proposal, merekayasa laporan, keluarnya sekian, di markup sekian, nanti dia dapat sisa. Dulu tidak ada proposal, jadi bahasanya masih meteran, bahasanya masih apa sederhana gitu kan. Sekarang itu ya bentuknya lebih kompleks lagi. Jadi orang kalau korupsi di mana-mana ya nanti murka Allah jadinya di mana-mana karena banyak orang yang tidak melaksanakan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana ora ono iman iku maujud, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. La imana ora ono iman iku maujud liman kanggo wong la amanata kang ora ono amanat iku maujuda lahu kanggo man. Orang yang tidak melaksanakan amanat itu dianggap tidak punya iman atau imannya tidak sempurna. Kamu orang beriman kok nggak melaksanakan amanat? Imannya dipertanyakan. Ya, jadinya tidak sempurna. Waladina lan ora ono agomo iku maujud liman kanggo wong la ahda kang ora ono janji sing ditepati iku maujud lahu kedua iman. Jadi orang dianggap tidak beragama atau agamanya tidak sempurna kalau dia tidak melaksanakan janji. Janjinya tidak ditepati. Kamu punya janji-janji apa? Sama orang tua, sama sahabat, sama orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Ditepati. Itu nanti akan ingat-ingat terus sama lingkungan kamu, janjinya tidak ditepati, orang ini tidak amanah, tidak dipercaya. Jadi yang dilihat jangan manusianya, bisa jadi manusianya itu nggak sesuai dengan ukuran-ukuran yang kamu pengen, yang karena kamu sudah berjanji sama dia ya ditepati. Karena kita melihat perintah Allah tadi, diperintah kita untuk menepati janji. Yang dilihat Allahnya, perintah Allahnya. Karena janji kadang disepelekan. Janji buat bisnis di tengah jalan ingkar janji. Nggak jalan bisnisnya.
akhirnya mengecewakan orang. Misalnya begitu. Janji buat nggak cuma bisnis, janji buat forum pengajian, buat majelis zikir, majelis maulid. Setelah berjalan ternyata dia pergi dari situ. Akhirnya mengecewakan orang. Orang akhirnya nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa diddul amanatilan iku suwali amanat. Al khianatu utawi khianat. Wahia utawi khianat. Di kebalikannya amanah apa ya khianat. Orang yang berkhianat itu apa? Orang yang tidak menepati amanah, tidak menepati janji. Wahia utawi al khianat iku mukhalafatul haqqi, membedai kebenaran. Ada kebenaran dia beda sendiri, nggak mau menerima. Dia tahu itu benar tapi dia nggak mau karena egonya atau nafsunya bergengsi, dia mau mengakui. Nggak mau dia, jadi beda. Binakdil ahdi, kelawan merusak janji. Fisiri ing dalam rahasia. Maksudnya bagaimana? Orang yang berkhianat itu tidak terang-terangan. Kalau tidak terang-terangan bagaimana? Karena ini ya agak mirip dengan sifat munafik gitu. Orang khianat itu. Ya orang jadinya orang munafik kalau terus-teruskan. Karena sudah melekat. Karena baik ucapannya, perbuatannya itu tidak konsisten. Karena orang yang khianat itu dia tidak ngomong dari awal. Kalau nggak mau ya mbok, kamu bicara dari awal. Udah nggak usah, saya nggak mau bisnis sama kamu. Saya nggak mau bikin majelis. Saya nggak mau ngaji di sini. Saya nggak pengen ada hubungan dengan kamu. Tapi dia nggak bilang itu dari awal, bilangnya nggih, ya oke. Tapi setelah janjinya itu dilaksanakan, dia tahu-tahu nggak melaksanakan gitu aja. Orang lain nggak ngerti, tahu-tahu dia ingkar. Dan alasannya bisa macam-macam. Alasannya pembenaran yang dia benar-benarkan sendiri kadang. Aku ada janji sana, aku ada janji, aku padahal janji yang pertama kali itu apa? Komitmennya apa? Dipenuhi dulu. Jangan ngurusi yang lain-lain dulu. Di orang yang itu susah dipegang itu sulit. Jangan, kalau kamu bisa mengingatkan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bergaul sama dia, kamu masih sakit. Di PHP terus kan gitu. Di apa? Dikasih harapan palsu terus, pengharapan palsu. Ya, oke, ya, OTW. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sampai jamur atau kamu sabar. Besok lagi, begitu lagi. Karena wis jadi watak. Karena dia nganggapnya itu remeh. Sesuatu yang ringan, karena orangnya mas kan wis biasa begitu. Biasa khianat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madurruha. Utawi bahaya-bahayane khianat. Iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking madoro tadi ya. Minha iku setengah saking madoruha. Madoro khianat tadi. Ai Yusofa utawi yento disifati Ayusofa utawi yento disifati opo sohibuha pemilik khianat bil godri kelawan ingkar janji. Dia orang yang berkhianat tadi, dia berarti punya sifat suka mengingkari janji. Sifat itu melekat sama dia, disifati sebagai orang yang sering ingkar, nggak konsisten. Wanaksid dini lan
agamanya kurang. Kalau dia enggak menepati janji, enggak berkhianat, ya agamanya itu tanda agamanya kurang. Enggak sempurna agamanya. Wan hitotil himmati, lan runtuhnya cita-cita. Kalau dia ingkar janji ya sekaligus meruntuhkan cita-cita. Janji bangun kebersamaan, meraih tujuan bersama, bisnis sama, harusnya untung, gara-gara dia ingkar janji, bisnisnya hancur. Mau bikin majelis, sudah latihan bendino mauludan, latihan bendino rotiban, suarane tabuane wis diapik-apik, waktu neng manggung hilang wongnya enggak. Sing hilang vokalis sisan, tak sido manggung. Cita-cita kamu untuk tampil maulidan jadi batal. Contoh kecilnya begitu. Apalagi itu yang besar-besar itu kan banyak yang sekarang itu orang itu punya sifat khianat ini. Dan kamu jangan jadi bagian dari itu ya. Kamu masih kecil, masih istilahnya perlu pembiasaan dari kecil. Kalau kamu dari kecil suka berkhianat, ya moga-moga ada perubahan. Karena kalau sudah jadi sifat yang melekat seperti ini tadi, disifati jadi khianat, ya agak sulit nanti. Dirubah sedikit-sedikit. Wadana atin nafsi, lan asore jiwa. Jiwanya itu rendah. Asor, jiwanya itu nggak bagus. Jadi madorotnya antara itu agamanya kurang karena dia sifatnya begitu, suka mengingkari janji, nggak konsisten, hanya manis-manis, lamis di lidah, manis bibirnya. Cita-citanya orang itu mau bersama dia punya kerjasama yang bagus, menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan, apapun tujuannya ya, baik tujuan duniawi maupun ukhrawi, jadinya runtuh. Dan jiwanya jadi rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking khianat. I'radun nasi utawi mlengose menungso anhu saking wong mau. Khoin tadi, khoin orang yang berkhianat. Wong sing khianat tuh khoin. I'radun nasi utawi mlengose menungso anhu saking wong mau, wong sing khoin tadi. Li isa atihi krana olehe menyakiti khoin ilahi maring anas atau manusia. Waqatu yadihilan ngetok tangane khoin orang yang berkhianat idza saroko nalikane nyolong sapa khoin minhum saking anas. Kalau orang yang suka berkhianat khoin tadi, ketika dia mencuri, potong tangannya. Nah, dia sudah menyakiti orang banyak. Orang yang punya sifat khianat, ingkar janji, dia mesti banyak mengecewakan orang, dia mesti banyak menyakiti orang. Dan orang itu kalau nyolong, potong tangannya. Wa bughdullah lan bencine Gusti Allah. Lahu maring khoin tadi, orang yang berkhianat tadi. Wa ta'dzibuhulan olehe nyiksa sapa Allah. Iyahu ing khoin li annahu krana sak temene khoin iku lam yuroi ora iso ngreksa sapa khoin ma ing barang kalafa membebani sapa Allah hu ing khoin bihi kelawan ma atau barang tadi.
Ya, dia akan mendapat benci, Allah akan benci dia, Allah akan menyiksa dia karena dia suka berkhianat, karena dia diberi beban, diberi tanggung jawab, diberi amanah, tidak melaksanakan, tidak menunaikan. Ya Allah tidak suka begitu. Kalau Allah sudah benci, kalau sudah murka, yaitu kita kena siksa kalau kita jadinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Qala ngendikan sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh sing padha beriman. Eling-eling wong akeh sing padha beriman. La tahunu ojo khianat sira kabeh. Allah ing Gusti Allah wa rasulalan ing utusane Allah. Wa tahunu lan podo mengkhianati sapa sira amanatikum ing amanat kalian. Jadi jangan mengkhianati kepercayaan, amanah, tanggung jawab yang sudah diberikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Perintahnya apa, kewajibannya apa, kita tunaikan. Dan jangan juga kita mengkhianati amanat-amanat yang diberikan pada sesama manusia, pada sesama kita ini. Amanat belajar, tunaikan belajar. Wa antum hale utawi kalian, kita semua, iku ta'lamun, podo ngerti sapa kalian. Iku ta'lamun, podo ngerti sapa kalian. Kita berusaha menjalankan amanat. Kalaupun kita tidak mampu, itu ya ada rukhsah sebenarnya, tapi ya harus dengan, kalau lihat di agama kita tidak mampu, misalnya sakit ketika sholat, bagaimana menjalankan sholat dengan sakit, mampu nggak berdiri, mampu nggak ketika misalnya berpuasa sakit, bagaimana rukhsahnya, nah itu dilihat. Kemudian sesama manusia tetap ada rukhsah-rukhsah juga. Ketika tidak mampu untuk menepati janji, ya paling nggak kita bilang dulu, jangan secara rahasia-rahasia tahu-tahu ingkar janji, khianat jadinya. Jadi mengecewakan orang. Kalau memang tidak mampu, tidak mau atau segala macam, ya dari awal dibicarakan paling tidak. Tidak mampuannya apa, cara mengatasinya bagaimana, solusinya bagaimana. Ya, solusi itu yang penting. Jadi tidak mengecewakan baik Allah, Rasul maupun sama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.